Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Membuat Iman Tak Tergoyahkan. Apa yang terjadi saat saya mengambil waktu doa khusus? Berjam-jam berdoa berbahasa lidah, membaca dan menyelidiki firman, tentu saja tetap menulis dan rekaman. Sekitar seminggu kemudian seperti biasa saya bangun pukul 4 subuh. Saya diingatkan pada seorang dokter yang kami temui 3 bulan yang lalu. Saat itu secara sambil lalu kami bercerita tentang masalah langka yang kami hadapi. Dokter ini bercerita ada pasiennya yang pernah mengalami masalah yang sama dan sembuh di dokter dan rumah sakit di luar negeri. Pagi itu saya chat sang dokter, meminta izin bolehkah saya diperkenalkan dengan pasiennya. Uniknya, chat saya langsung dijawab subuh itu pukul 4 pagi. Ini Tuhan, ini divine connection. Saya diperkenalkan dengan Pak Budi pasiennya. Sebagian besar jawaban Tuhan disampaikan melalui cara-cara yang natural, tetapi sesungguhnya supernatural. Dari pembicaraan dengan Pak Budi saya tahu pilihan A yang merupakan pilihan favorit orang Indonesia tidak oke. Demikian pula dengan pilihan B yang menjadi favorit kedua. Dari pengalaman Pak Budi, pilihan C yang menghasilkan buah yang nyata. Saya memperoleh peta jalan. Apakah berarti C itu jawaban dan solusi bagi saya? Belum tentu. Saya perlu membawanya kembali kepada Tuhan dan mencari arahannya yang tepat bagi saya. Prinsipnya, kita tidak bisa meniru pengalaman orang lain. Berulang kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi caranya selalu berbeda. Kami mengantisipasi arahan Tuhan dan saya secara tidak sengaja mendengar kesaksian Norvel Hayes dari YouTube. Sona Hayes adalah putri pengusaha sekaligus salah satu jenderal iman yang terkenal, Norvel Hayes. Saat berusia remaja, Sona Hayes memiliki 46 kutil di tubuhnya. Sungguh menjadi beban yang berat bagi gadis remaja ini. Norvel Hayes senantiasa berdoa, meminta Tuhan menyembuhkan putrinya. Hanya itu cara yang diketahuinya. Gerejanya tidak mengajarkan kesembuhan ilahi. Suatu ketika, Norvel Hayes tiba-tiba diangkat Tuhan ke surga. Tuhan langsung bertanya kepadanya, "Berapa lama kamu membiarkan kutil ada di tubuh putrimu?" Dengan kaget, Norvel Hayes menjawab, "What do you mean?" Ternyata ketika kita membiarkan sesuatu yang tidak kita inginkan tetap berada di sana, artinya kita mengizinkannya. Wow, Tuhan Yesus menegaskan, jika Norvel Hayes mengutuk, memerintahkan kutil pergi tercampak hingga ke akar-akarnya, maka kutil-kutil itu akan sembuh. Tuhan Yesus sudah memberi kita otoritas, namanya untuk dipergunakan melawan penyakit dan hal-hal yang melawan kita dari si musuh. Tugas kita menggunakannya, bukan lagi meminta Tuhan yang melakukannya. Itu bagian kita.
Kembali ke bumi, Norvel Hayes menaatinya. Norvel Hayes segera meletakkan tangannya di atas lutut putrinya, mengutuk pertumbuhan akar kutil di dalam nama Yesus, dan memerintahkan kutil-kutil itu untuk menghilang, sesuai dengan Markus 11 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang terjadi setelah didoakan? Kutil-kutil itu tetap di sana. Apa yang dilakukan Norvel Hayes? Dia bersyukur karena kesembuhan on the way, dalam perjalanan. Dia terus melakukan ini selama 6 bulan, mengakui kesembuhan ini 100 kali sehari, tetapi tetap tidak ada bedanya. Ketika Sona mengungkapkan kekesalannya tentang situasi tersebut kepada ayahnya, Norvel berkata dengan yakin, saya tidak melihat perubahan apa-apa secara kasat mata, tetapi kutil-kutil ini tidak punya pilihan apapun. Mereka harus mati dan menghilang. Terima kasih Tuhan karena telah menghilangkan pertumbuhan kutil-kutil dari tubuh putriku. Pada akhir 90 hari, saat Sona sedang mengatur pakaian musim gugurnya, dan setelah sekitar 6 kali menjangkau pakaiannya, baru sadar ternyata pertumbuhan kutilnya benar-benar hilang. Kutil-kutil lenyap begitu saja dalam sekejap. Jawaban doa tercipta. Wow, doa itu sebuah revolusi yang tidak kelihatan. Di permukaan seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi tiba-tiba menyerang. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.